Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Rahman ya Rahim ya Al-Hayy ya Al-Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima di sisimu. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas yakni surah Al-Fil. Surah Al-Fil, Masya Allah, luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil, kesombongan yang dimiliki oleh Abraha dengan banyaknya pasukan yang dia miliki, kemudian mengarahkan 13, 12 atau 8 gajah untuk mencabut Ka'bah dari akar-akarnya, dari dasar-dasarnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Abraha adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang memegang hidup dan matinya adalah Allah. Gajah dan pasukan-pasukannya Abraha juga manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mati, semuanya mati dengan takdir dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menghormati kelahiran Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas kaitan dengan surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wail, celaka, kecelakaan, kebinasaan, keindahan, kecelakaan, kebinasaan, kehinaan, kerendahan. Pokoknya wail ini sebuah kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menisbatkan sesuatu yang merugi bagi seseorang. Jadi kalau sudah kata wail itu sudah tidak ada kata kecuali semua yang dipakai oleh Allah semua adalah kerugian, kehinaan, kehancuran, ya. Kerendahan itu adalah wail. Bahkan ada yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian ulama yang mengatakan bahwa wail itu adalah salah satu lembah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka wail.
Jadi ada dua pendapat, yaitu neraka wail atau kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, kerendahan, kehancuran. Likulli wailun likulli, untuk semua. Likulli itu untuk semua jemaah sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan sebagaimana doa kita tadi, ilmu yang bermanfaat yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah kejadian yang setiap hari kita akan lalui. Kecelakaan, kebinasaan bagi siapa saja atau untuk siapa saja. Humazatin lumazah. Humazah, al-hammaz. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-hamad alladhi ya'ibun nas bil qaul. Al-hammaz atau humazah adalah seseorang yang menceritakan, menghina, menjelek-jelekan orang lain atau menceritakan aib orang lain dengan lisannya, dengan perkataannya, lisan. Naudzubillah. Ya, hina orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain. Kalau bahasa trennya sekarang adalah membuli orang lain. Ya. Membuli orang lain, gosip orang lain, memfitnah orang lain. Itu namanya al-hamas, dengan lisan. Kemudian wailul likulli humazatin lumazah. Al-lamas bermakna alladzi ya'ibun nas bil fi'l. Orang yang selalu mengejek orang lain, menceritakan aib orang lain, ya, menghina orang lain, membuli orang lain dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Itu nuntulan doa kan. Ya. Lisannya tuh kayak gimana begitu ya. Diejek orang lain itu dengan perbuatan. Apakah dengan cara jalannya, kemudian cara bicaranya, kemudian apa saja. Ini semua adalah dua celaka, kehinaan. Ya. Bagi barang siapa yang selalu mengejek, menghina, membuli, merendahkan orang lain, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, celaka, hina, kehinaan dan kerugian. Ini karena ini keseharian kita dapatkan jemaah sekalian, ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bil li'an wa ta'an." Bukanlah orang mukmin yang selalu apa? Yang selalu melaknat, sial kamu ini. Baik itu kepada istri, baik itu kepada anak, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada tetangga, baik itu kepada orang lain. Sial, al-li'an, melaknat, menyial-nyialkan orang lain, wa ta'an, dan menghina orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golonganku. Laisal mu'min, bukan dari orang mukmin. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah pasar, kemudian ditemukan seekor bangkai kambing yang di situ sudah bangkai, kemudian sudah tidak ada tanduknya, buta matanya, kemudian cacat kakinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini?" "Jangankan itu ya Rasulullah, kalau kambing ini posisinya hidup saja, kami tidak ada yang mau untuk membelinya." Nah sekarang yang kedua tanya Nabi SAW, "Bagaimana kalau atau siapa di antara kalian yang yang saya kasih gratis bangkai ini, jadi tidak dibeli tapi gratis?" "Jangankan itu ya Rasulullah, kalau hidup saja tidak ada yang mau ngambil kambing ini secara gratis." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang memakan bangkai kambing ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang menceritakan aib orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyakul khairan. Keluarkanlah kata-kata yang selalu kata-kata itu adalah kata-kata yang baik. Kalau tidak liyasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Kalau tidak bisa berceramah, diam. Kalau tidak bisa menasihati orang lain, diam. Maka
zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la haula wala quwwata illa billah, masyaallah la quwwata illa billah. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man domina baina lihiyaihi man domina baina lihiyaihi wa fakhidai domantu lahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian ini yang mampu menjaga di antara dua rahangnya, salah satu anggota tubuh kita antara dua rahang, berarti maknanya apa? Lisan, mulut, dan mampu menahan atau menjamin terjaganya kemaluan ini, atau di antara kedua paha maksudnya kemaluan, kecuali yang halal, maka dhamantu lahu jannah, saya akan jamin bagi dia adalah surga. Subhanallah, jaga lisan. Karena jaga istri kita, jaga anak-anak kita ini supaya tidak terbiasa lisan ini berbicara menggunjing, menghina, membuli, memfitnah, merendahkan orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sudah Allah ingatkan, wailul likulli humazatin lumazah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Siapa yang sering, atau siapa orangnya, atau ciri orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang selalu tadi menghina orang lain, membuli orang lain, merendahkan orang lain, menceritakan aib orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, baik dengan perkataan dan perbuatannya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang yang ketika hidupnya di dunia ini selalu mengumpulkan dunia, selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, fin nahar, mereka sibuk di pagi di siang harinya untuk mencari duit, kemudian malam harinya dipakai untuk tidur, seakan-akan bangkai yang hidup, artinya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maknanya apa sekalian? Yakni bukan hanya alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Orang dagang itu tidak lain yang tidak bukan karena untuk intinya bil fulus, intinya duit, ya kan? Dagang. Orang cari jabatan sekarang pasti iming-imingnya, tujuannya adalah duit, kumpulkan duit. Ya, tidak sedikit orang dengan jabatannya, ya, tiba-tiba kaya, ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Orang seperti ini cenderung, atau cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang cenderung selalu nanti untuk menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, membuli-buli orang lain. Apalagi Masya Allah, kalau tetangganya itu tidak ada apa-apa, sementara dia memiliki sesuatu tiap tahun. Saya ini pegawai ini, kasih ini. Apa kalian itu? Masya Allah, tidak sedikit di antara kita ini dengan harta yang kita miliki kemudian mengejek orang lain, menghina orang lain, mencari fasilitas-fasilitas dunia dengan fasilitas-fasilitas dunia itu untuk menghina dan merendahkan orang lain. Ini maksudnya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tidak sedikit, apalagi ini maaf mendekati pilkada, mendekati calon-calon DPR, apa segala, tidak sedikit mencari kelemahan orang lain kemudian membuli dan menghina orang lain, menceritakan aib orang lain. Ya, ini dijaga, ya, berpolitik sehat, ya, berpolitik yang religius, ya. Jemaah sekalian tidak sedikit alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Jangankan sekarang ini, yang tukang bully, yang tukang hina, yang tukang merendahkan orang lain ini bukan hanya orang yang sekedar meraih atau yang sudah mencapai keindahan dunia ini, tapi orang yang tidak memiliki dunia saja ini kok lancar lisannya ini untuk
Apa? Untuk menghina orang lain. Apalagi kalau sudah menang, naudzubillah ini ya. Teringat pada Masya Allah, sampai kok joget-joget, sampai joget telanjang, ibu-ibu kok sampai apa ini, angkat dasternya sehingga perlihatkan pantatnya di orang lain, di dekat umum, naudzubillah min dzalik. Humazah, mengejek orang lain, menghinakan orang lain dengan perbuatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Apalagi karena sebab ini orang sampai tidak rojo angin, tidak baku ketemu, tidak baku ngomong, tidak sedikit karena urusan ini. Orang antara adik dan kakak, antara anak dengan orang tua sampai tidak baku ngomong. Karena apa? Beda-beda belanya, beda-beda pendukung. Ya, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Maka Allah ingatkan jemaah sekalian, yahsabu annama lahu akhlada. Apakah mereka mengira dengan harta yang mereka kumpulkan sehingga mereka bisa menghina orang lain, membuli orang lain, merendah-rendahkan orang lain? Itu mereka menyangka dengan harta, jabatan, kekayaan yang mereka miliki, dengan itu semua bisa membuat mereka kekal. Ya, Allah ingatkan, ya sabu annama lahu akhlada. Ini enggak pertanyaan tapi enggak perlu dijawab. Artinya untuk kita berpikir saja. Apakah kalian mengira dengan jabatan, dengan harta yang miliki, dengan apa saja yang kalian miliki ini, kalian semena-mena bisa menghina orang lain, merendahkan orang lain, ya, mengejek-ngejek orang lain, menceritakan aib orang lain ini? Kalian bisa apa? Mengira bahwa kalian akan bisa hidup lama di dunia ini? Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Ini la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali apa yang kalian kira itu tidak pernah akan terjadi. Tidak akan pernah kekal dengan jabatan dan harta yang kalian miliki sehingga semena-mena kalian menghina, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, membuli orang lain. Sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Malah Allah mengatakan la yumbadanna fil hutamah. Benar-benar dia kami akan masukkan ke dalam hutamah. yakni hutamah itu sebuah lembah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Pertanyaan Allah kemudian, wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hutamah tersebut? Siksa atau hukuman di neraka bagi siapa yang tukang bully, mengejek dan menceritakan aib orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kalian apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Api neraka Allah yang bergejolak. Api neraka Allah yang bergejolak kalau dia menyala. Jemaah sekalian, kalau kita kena api rokok saja 1 menit, panasnya luar biasa. Itu hanya bagian terkecil, yaitu api neraka api rokok. Semenit saja kita tempelkan di tangan kita ini, sudah berapa yang harus kita bagaimana dahsyatnya sakitnya begitu. Itu maksud saya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana narullahil muqadah? Neraka Allah untuk orang yang menggunjing, untuk orang yang menghina, merendahkan orang lain, mengejek orang lain dengan kata-kata dan perbuatan tadi. Itu api Allah yang berkobar, api neraka Allah yang berkobar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang dimana besar dan dahsyatnya, ngerinya, panasnya dan siksa hutamah itu kalau diinjak di kaki, hancur bagian hatinya, sampai ke hatinya hancur. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang kalau seseorang dimasukkan ke dalam hutamah itu, kakinya yang menginjakkan api tersebut, dadanya atau hatinya langsung hancur. Naudzubillah, sampai ke hati dahsyatnya siksa tersebut. Allati tattali'u 'alal afidah, ya, narullahil muqadah allati
allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Membakarnya api neraka di Hutama, di lembah yang namanya Hutama itu melengket dia. Kalau kita ini kena kebakar api mungkin yang bersumber dari kayu bakar, kenanya mungkin ya masih bisa kita tidak merasakan sakit meskipun sedikit begitu, masih kita bisa, tidak terlalu panasnya itu, maksudnya dibandingkan dengan api yang melekat begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bensin dituangkan ke seseorang kemudian kita bakar, karena sifatnya bensin itu membakar dan melekat dia, melekat. Na'udzubillah, tentu sungguh sangat jauh dengan api yang bersumber dari kayu. Tapi kalau bensin dituangkan ke orang itu sifatnya melengket. Itulah maknanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, hukuman besarnya, siksa dan dahsyatnya bagi orang tadi al-hammaz wal lammaz tadi, kecelakaan, kehinaan tadi, bagi barang siapa yang menceritakan aib orang lain, bagi barang siapa yang menghina orang lain, membuli orang lain dengan kata-kata dan perbuatannya. Ini na'udzubillahi min dzalik ya. Bukan hanya sekedar dibakar begitu saja, tapi api yang membakar itu melengket ke tubuh orangnya, melengket dan selalu melengket ke tubuh orangnya ya. Bahkan di dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir, ketika api ini membakar orang yang tadi yang menghina, membuli orang lain dengan kata-kata dan perbuatan, ketika terbakarnya kemudian sampai ke hati dan kerongkongan, Allah kembalikan api itu ke tubuhnya lagi ya. Karena kemarin mungkin kalau pernah saya sampaikan, wa nadaw ya malik liyaqda alaina rabbuk qala fakhsa'u fiha qala innakum makithun. Kan penduduk neraka setelah meminta kepada Allah, tapi Allah menolak permintaannya, dan bahkan Allah mengatakan jangan ajak lagi aku berbicara. Karena Allah sudah menolaknya, maka mereka minta kepada malaikat Malik, ya Malik liyaqda alaina rabbuk, wahai Malik, tolonglah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami ini disiksa, jangan sampai disiksa begini saja. Masa siksa ini tidak ada mati-matinya, siksa terus, tidak ada kematian bagi kami. Tolong minta kepada Allah supaya Allah kalau siksa kami sekali siksa, biarkanlah kami mati, biarkanlah kami. Qala innakum makithun. Kata malaikat, silahkan kalian tinggal selama-lamanya di neraka itu, karena tidak ada kematian di dalam siksa neraka. Jadi sampai di hati sakitnya, sampai di hati dasarnya siksa bagi orang yang membuli, mengejek dan menghinakan orang lain ini. Setelah sampai di kerongkongan, setelah sampai di hatinya, dikembalikan lagi kepada, disiksa terus begitu. Kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi 'amadin mumaddadah. Bukan hanya apinya yang melengket jemaah sekalian, bukan hanya cara membakarnya itu dari kaki kemudian sampai ke hati, bukan, fi 'amadin mumaddadah. Mereka ini dipanggang, digantungkan di tiang yang bergantungan itu, tiang. Jadi bukan tiang yang berdiri seperti tiang masjid di luar itu, kemudian diikat orangnya, bukan. Tapi tiang yang bergantungan dari atas, disitulah orang yang berada di Hutama ini diikat. Sementara api dari bawahnya itu menyala. Kayak kita mungkin bakar ayam ya, kemudian di atasnya itu kan ada kemak hajut, dan kemudian kita panggang ayam itu di atas. Seperti itu, kalau kita panggang ayam tidak boleh apinya hidup, kan begitu kamaannya kan. Tapi itu tuh
yang hidup terus, dipanggang orangnya di atas, naudzubillahi min dzalik, sambil diikat di tiang yang bergantungan, di tiang yang bergantungan, fi amadin mumaddadah. Siksa mereka, cara Allah membakar orang yang mengejek, membuli, menghina orang lain, kemudian menceritakan aib orang lain ini, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik, dipanggang dengan tiang, kemudian diikat di atasnya sementara apinya bergejolak di bawah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka ini pelajaran yang berharga bagi kita supaya kita ini tidak sampai atau jangan sampai orang yang tadi selalu menceritakan, membuli, menghina, kemudian menceritakan aib-aib orang lain. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ketika ada keinginan untuk mencerita ini, berhenti. Istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya, berhenti. Falyakul khairan. Gunakan lisan kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang mengejek orang itu lampak-lampak kok. Ya. Sambil ditiru, ini adalah juga mengejek atau menghina orang lain, menceritakan aib orang lain dengan perbuatan. Ikhwan fillah rasulullah, mungkin ini saja yang bisa Mada sampaikan kaitan dengan surah Al-Humazah. Insyaallah kita akan membahas terus juz 30 ini sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ini bisa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dimampukan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.